Bertemu kembali dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan belajar dari kompetensi dasar 411, yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Namun di video kali ini kita akan fokus menceritakan kembali isi fabel dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami tahap-tahap yang harus dilakukan untuk bercerita kembali isi cerita fabel, dan yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali fabel menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Menceritakan teks fabel tidaklah sembarangan, perlu memahami isi cerita supaya isi pesan yang disampaikan tetap sama. Nah, apa saja ya kira-kira tahapan ketika kita akan menceritakan kembali isi fabel? Sebelum itu, mari kita membaca fabel yang berjudul Semua Istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap, dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba! Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak bisa berenang. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Hahaha. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Hahaha. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa.
Ulu cemberut dan menatap ke arah kedua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Diambil dari Harian Kompas, Minggu 15 Februari 2015. Nah, setelah membaca fabel tersebut, kita diharapkan sudah mampu memahami isi cerita. Apa yang kita pahami? Ya tentunya isi secara keseluruhan, dan kita dapat memperoleh pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya, catat dan pahami tokoh dan wataknya, latar dan alur. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut ada 4, yaitu Ulu dengan wataknya yang sombong. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mengejek semut, ikan, bahkan burung. Nah, sebagai contoh kepada ikan, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nah, hal itu bisa membuktikan bahwa si Ulu memiliki watak yang sombong. Kemudian ikan memiliki watak yang ramah dan rendah hati. Hal itu dibuktikan dari teks, yaitu aku tidak dapat merasakan hujan Ulu. Dia rendah hati, dia mengakui kelemahannya. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu? Nah, kemudian yang ketiga ada semut. Semut juga memiliki watak yang baik dan ramah. Nah, hal ini dibuktikan pada kalimat, Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Nah, itu dari dialognya dia disebutkan memiliki watak yang baik dan ramah. Dan yang terakhir ada burung. Burung memiliki karakter yang bijaksana dalam cerita ini. Hal itu dibuktikan ketika dia menasihati Ulu bahwa setiap ciptaan Tuhan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di situ burung juga menyadarkan Ulu, yaitu ketika dia meminta Ulu untuk naik ke atas pohon. Di situ Ulu baru menyadari ternyata dia memiliki kaki yang pendek dan tidak mungkin bisa memanjat pohon. Nah, pada kesempatan itu burung memberikan nasihat, pesan yang bijaksana kepada Ulu bahwa setiap ciptaan yang maha kuasa itu memiliki keistimewaan masing-masing. Selanjutnya yaitu latar. Nah, berdasarkan cerita itu, latar tempatnya itu berada di sekitaran kolam. Kemudian suasananya mendung. Nah, selanjutnya alur atau jalan cerita. Pada fabel, alur cerita biasanya alur maju, yaitu dimulai dari pengenalan, orientasi, komplikasi, konflik, resolusi, penyelesaian masalah, dan berakhir dengan koda. Nah, langkah yang terakhir adalah temukan dan pahami gagasan pokok tiap paragraf. Nah, kita perlu mempelajari gagasan pokoknya. Dari situlah kita bisa merangkai dan menghubungkan cerita tersebut.
Di sini Ibu berikan contoh rangkaian peristiwa dari fabel yang berjudul Semua Istimewa. Nah, gambar umumnya untuk membuat rangkaian peristiwa bisa dipandu seperti ini, yaitu dari kata awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Nah, ini bisa jadi panduan bagi kita untuk membuat rangkaian peristiwa cerita tersebut. Awalnya, langit sangat gelap dan tidak lama kemudian hujan turun. Nah, Ulu kegirangan dan melompat-lompat. Tiba-tiba, Ulu melihat semut yang kecil berteduh di balik bunga matahari. Ulu pun menertawakan dan mengejek semut. Lalu, Ulu berhenti di pinggir kolam. Dia berbicara dengan ikan. Ulu juga membuat hati ikan menjadi sedih karena ikan tidak bisa merasakan hujan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Dia melihat burung sedang bertengger. Nah, Ulu mengira burung tidak bisa merasakan hujan. Namun ternyata burung kemudian menantang balik Ulu untuk naik ke pohon. Nah, disitulah Ulu mulai menyadari kalau dia tidak mampu. Nah, akhirnya si Ulu pun meminta maaf kepada semut dan ikan, dan dia mulai menghargai teman-temannya. Nah, sebelum kalian menceritakan kembali isi fabel dengan baik dan menarik, ada beberapa tips yang Ibu berikan. Yang pertama, kuasai cerita. Nah, menguasai cerita yaitu dengan tahap yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, pahami dan hayati penokohannya. Nah, kemudian yang ketiga, jalin kontak mata. Dan yang keempat, gunakan alat peraga. Kita bahas satu persatu. Kuasai cerita, maksudnya jangan hanya sekadar menghafal, tapi harus memahami alur. Nah, ini sudah kita gunakan tadi, sudah kita laksanakan tadi, dan kalian bisa menggunakan kalimat sendiri atau bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, pahami dan hayati penokohan. Nah, supaya ekspresi dan nada suara kita sama, kita harus memahami penokohannya, supaya suasana cerita itu sesuai. Nah, akan lebih bagus jika suara untuk masing-masing tokohnya dapat dibedakan. Yang ketiga, jalin kontak mata. Nah, ini sangat diperlukan. Bagaimana kalian bercerita kepada orang lain? Dengan menjalin kontak mata, kita dapat memperhatikan reaksi pendengar. Nah, si pendengar pun demikian. Dia bisa merasa kalau kita memperhatikan mereka. Nah, jika kalian bercerita di depan kamera, ya pastinya kalian fokuskan pandangan ke kamera. Yang selanjutnya yaitu gunakan alat peraga. Nah, ini adalah tambahan. Menggunakan alat peraga akan menjadi lebih menarik. Misalnya menggunakan boneka. Nah, kenapa? Karena alat peraga ini dapat mendukung pemahaman si pendengar akan cerita yang kita sampaikan. Disesuaikan alat peraga dengan cerita yang akan diceritakan. Nah, sebagai tugasnya, coba kalian bercerita, menceritakan kembali isi cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa di depan kamera. Nah, ingat, perhatikan tips menceritakan kembali yang sudah Ibu berikan tadi. Selamat bekerja. Hasilnya silakan dikirimkan ke guru masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu dan bisa membuat kalian lebih paham dan mampu bercerita kepada orang lain. Salam sehat.